Desa Sidorejo mengadakan musyawarah Musdes anggaran tahun 2026 dihadiri oleh Camat Wonomulyo, BPD beserta jajarannya untuk masyarakat pendamping desa tentang pembangunan Desa Sidorejo 2026. Ada beberapa item yang masuk dalam prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Leko TV. Musdes, Musyawarah Desa, Penyusunan RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, tahun 2026 adalah forum musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2026. Musdes ini dilaksanakan untuk merumuskan program-program prioritas desa berdasarkan RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan aspirasi masyarakat. Tujuan pelaksanaan Musdes ini juga untuk merencanakan kegiatan pembangunan desa dan memastikan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Khusus di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Musdes dilaksanakan pada Senin 4 Agustus 2025, bertempat di Aula Kantor Desa yang dibuka langsung Camat Wonomulyo, Samiaji S. Sos. Sementara itu Ketua BPD Sidorejo Muhammad Talib S. PD MPD, memimpin jalannya musyawarah yang bertindak sebagai pimpinan sidang. Kepala Desa Sidorejo, Nurdin HT, mengucapkan terima kasih atas antusias warga hadir dalam Musdes yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, namun semua kebutuhannya difasilitasi oleh pemerintah desa sesuai ketentuan. Musdes ini melahirkan keputusan-keputusan penting yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Camat Wonomulyo berpesan, agar semua kesepakatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mengapresiasi kehadiran dan masukan serta pendapat warga saat rapat. Musyawarah desa ini dihadiri camat, anggota BPD, pendamping desa, Babim Kamtibmas, Babinsa, kader PKK, Bumdes perangkat desa, bidan desa, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat lainnya. Acara ini berjalan lancar walau diwarnai saling adu argumen saat sesi perengkingan usulan program. Kita inginkan, yaitu penentuan prioritas usulan kegiatan tahun anggaran 2026 dan tahun DU RKP tahun 2027. Dan hari ini kita lagi dituntut untuk menentukan kegiatan prioritas kita tahun anggaran 2026. Kenapa kita harus melihat di RPJMDes? Karena perencanaan itu bermula dari dokumen perencanaan 6 tahun semasa jabatan kepala desa. Kita sudah laksanakan untuk mendukung kegiatan operasi merah putih. Itu pandangan, kan itu satu. Kopinya masih ada kuenya sebelah sana, sudah bisa dibawa ke selaku pimpinan sidang. Buka kembali kegiatan musyawarah menguji Pak Camat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kami membuka sidang musyawarah pada hari ini. Bapak Camat Wonomulyo yang saya hormati beserta hakim, izinkan kami selaku pimpinan sidang menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pemerintah Kecamatan Wonomulyo, Kepala Desa, dan semua unsur dan peserta musyawarah pada hari ini atas kehadirannya hadir untuk melakukan musyawarah. Membacakan kegiatan dana desa yang sudah terrealisasi tahun anggaran 2025. Itu pertama, penyelenggaraan tahun ketika realisasi 7 bulan, penyelenggaraan posyandu, sertif kader dan ekspiasi realisasi 7 bulan, pembangunan rapat beton dusun 1 Jalan IR 46, dan juga pembangunan jembatan dusun 1 antara dusun 1 dan dusun 5 jembatan lain. Jadi saya itu kasih kesempatan 3 orang dulu, 3 orang untuk menanggapi daripada pemaparan tadi. Jadi saya mengusulkan kalau perlu dimasukkan situ kegiatan keagamaan, terutama pada acara 1 Muharram itu. Kayak Desa Sumberjo itu luar biasa, itu ada kegiatan 1 Muharram. Yang kedua, tadi saya lihat dari penerangan cuma 1 unit. Jadi saya mengusulkan kalau bisa di tempat-tempat yang rawan ini dipasang penerangan, terutama di perempatan jalan, Pak. Itu Pak, sering ada kecelakaan, mungkin perlu ditambah penerangan di jalan. Kecuali mungkin kalau bisa berkoordinasi, karena kalau kita menunggu mungkin dari kabupaten kelamaan atau apalah, misal juga anggaran tidak pernah mencukupi, bisa saja mungkin pemerintah desa berkoordinasi bahwa bagaimana kalau kami kerjain. Masyarakat butuh 2
Di Zoom 2 itu ada salah satu bekas berdaya membentuk akhlak menuju ukhuwah Islamiyah, memakmurkan masjid. Nah, bukan saya Pak, kalau bisa yang di depan itu ada jalan masuk itu Pak yang di kerja itu. Ada percuma juga dibangun di jalan kali itu Pak. Kalau tidak disalurkan, otomatis akan bertanggung di situ Pak. Diberikan kepada pemerintah desa itu mohon yang kami ambil karena itu ada bangunan di atasnya Pak. Artinya kita tidak berani membangun kalau tidak ada perubahan karena ada dana pemerintah desa pemerintah desa dan masih di dalamnya. Saya melihat kegiatan tadi ini waktu kita rapat sangat hidup ya, di mana teman-teman atau perwakilan dari dusun itu sungguh aktif ya, sungguh aktif mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa Sidoarjo di tahun 2026 nanti. Kemudian terkait dengan penganggaran Pak, perimbangan anggaran ke masyarakat ya, sesuai dengan prioritasnya, harapannya Pak? Ya harapan saya nanti ini anggarannya paling tidak ya jangan kurang daripada yang tahun ini ya, untuk tahun 2026 supaya tadi yang diusulkan yang juga menjadi prioritas rapat tadi itu bisa dilaksanakan. Kemudian di desa-desa lain Pak, bagaimana prospek perencanaan? Saya yang hadir di desa, ada beberapa desa yang memang kami dari tim 1 menghadiri ya tidak lebih dari sama lah. Ya, mereka rapat mengambil keputusan secara bersama-sama. Dengan harapan itu mudah-mudahan betul-betul nanti pembangunan yang akan dilaksanakan berpihak ke masyarakat. Untuk kegiatan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya nih, saya selaku pemerintah kecamatan tentunya berharap kegiatan-kegiatan nanti yang akan tetap kita laksanakan ini tetap mengacu pada peraturan, karena jangan sampai nanti malah akan menyusahkan, khususnya ya Pak Desa itu sendiri. Itu kalau bisa diterapkan, maksudnya di depan kita wanitanya balik itu. Di jalan itu lanjutannya yang kemarin atau yang di depan empat baru lagi? Enggak, ada sini di jalan sebelah barat. Ada yang depan rumahnya Bapak Suki. Ada. Ada lagi. Dua coba. Ya ini masih ingat jalannya kenal dengan Pak Parno itu ini. Jalan sebelah barat. Berarti sudah jelas Pak Suki ya? Masuk rumah. Saya sedikit cerita masalah itu tadi drainase yang di jalan poros. Terus saya mau pertama itu drainase antara jalan Sabilitas sana sama jalan Kampungnya ya Pak ya. Itu kebetulan di depan rumah saya itu Pak sering tergenang air. Terus beberapa waktu yang lalu ada inisiatif warga itu dia timbun Pak. Setelah itu ditimbun, kemudian ada sering terjadi kecelakaan. Bahkan kami Pak Dusun sama Pak Bali itu sempat mengingatkan. Kalau saya tidak salah ingat itu 2 kali kecelakaan. Tapi belum ada korban jiwa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau akan ada lagi itu, karena kondisinya sekarang masih seperti itu. Yang disampaikan Pak Desa tadi, rendah jalanan daripada drainase. Paling tidak itu cuma kalau ada drainase itu begitu dia hujan paling tidak bisa lari ke situ. Kalau rumah tinggi itu kan dari kami yang bangun karena mau tinggi. Kalau drainase kan bisa diratakan sama yang di depan rumahnya Pak Ran itu. Masalahnya di bekas samping rumah itu drainasenya mereka membangun tinggi drainasenya. Bisa dibongkar itu Pak dengan senang hati. Makanya kami koordinasi dengan bisnisnya pula. Kalau memang dia bisa menjaga, kita tambah. Saya kira yang sekarang yang terpenting itu adalah kesadaran masyarakat melalui tingkat desa. Itu kan sekarang banyak tertimbun itu. Yang minimal adalah tidak berapa saja. Ini kan bagian ini, bagian saja dari perangkat desa yang sangat penting ini. Ya, ada orang yang rusak dan sebagainya itu bisa. Kalau tidak berapa saja. Saya kira itu